Jadi, kalau Anda benar-benar mau terjun dalam dunia trading, jadi Anda harus memperhatikan tentang modal yang akan Anda depositkan dalam dunia trading tersebut. $10 atau Rp200.000 yang akan Anda depositkan. Lebih bagus kalau Anda bisa mencapai, dan kalau Anda bisa sanggup untuk lebih dari $10, maka Anda akan bisa melakukannya dengan tepat, dengan lancar juga. Dan juga kalau dalam dunia trading ini membutuhkan yang namanya proses. Dari proses tersebut kita harus belajar terus. Jadi di sini kita memiliki yang namanya kriteria 4 ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita, yaitu kalau saat kita melakukan yang namanya trading, yang pertamanya kita melihatnya yang namanya profit kita besar, loss kita kecil, sampai kita mendapatkan namanya break even. Nanti akan saya jelaskan tentang semuanya ini. Jadi dalam dunia trading ini harus memiliki yang namanya skill, melakukan planning, jurnal, dan ketenanan dan kesabaran. Membutuhkan yang namanya kesabaran juga. Dan tidak pernah mudah menyerah, karena banyak yang namanya challenge dalam dunia trading ini yang kita lakukan. Maka namun kita kena yang namanya loss, kena yang namanya lama waktu untuk terjun dalamnya, maka kita harus tahan. Dan setiap kita melakukan trading, kita harus memiliki yang namanya fokus. Harus kita fokus dalam satu hal. Kalau kita pikir dan memikirkan fokus dalam banyak hal, contohnya masalah sendiri atau masalah dengan orang lain, itu masalah lain, maka trading kita akan menjadi galau, akan nafsu, akan menjadi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kita harus fokus dalam satu hal aja, tidak boleh fokus dengan hal-hal lain setiap kita atau saat kita melakukan trading. Makanya dari video pertama saya bilang bahwa ada kriteria orang yang harus melakukan investasi atau belum, gitu. Harus diketahui itu agar tidak memiliki masalah saat atau selama melakukan yang namanya trading. Yaitu kalau kita memiliki income, kita memiliki emergency fund dan tidak ada hutang, maka kita bisa melakukan yang namanya investasi. Selain itu harus melakukan saving aja. Jadi masih ada banyak strategi yang saya akan bagikan. Bahkan itu kalau dari forex atau binary dan broker-broker lain saya akan jelaskan nanti. Jadi dalam dunia trading ini kita harus mengetahui juga yang namanya money management, risk reward harus dikuasai, karena itu dasarnya juga termasuk dalam psikologi yang sangat kuat yang harus kita kuasai, yaitu money management. Maka kita kalau melakukan trading atau dunia trading, jangan melakukan uang yang digunakan sehari-hari, tapi pakai uang dingin, agar uang tersebut sudah kita inginkan untuk menjadikan bisnis. Karena dalam dunia bisnis itu atau kerja apapun itu bisa jadi uang itu akan hilang, uang itu akan bisa bertambah. Jadi uang itu uang dingin yang kita gunakan dalam dunia investasi, dan membutuhkan proses untuk belajar, untuk memahami, untuk melakukan semua perjalanannya dalam dunia trading. Kurang lebih 3 tahun untuk menguasai semua ini. Jadi bukan kehadiran saya yang membuat Anda menjadi sukses, tapi diri Anda aja. Diri Anda yang harus Anda utamakan untuk lebih belajar, lebih memahaminya secara konsisten. Jadi untuk melakukan investasi, jangan minjam uang ke orang lain atau dari bank atau seperti itu, tapi uang Anda sendiri. Oleh karena saya bilang dari yang pertama bahwa kriteria orang yang melakukan investasi seperti apa gitu. Jadi kalau Anda memiliki tujuan dalam dunia trading, mau masuk atau menjadi trader karena Anda memikirkan bahwa mau kaya cepat dalam waktu singkat, maka Anda menjadi salah jalan. Karena trading ini berisiko banget dan bukan untuk menjadikan seperti itu kaya cepat. Jika Anda tidak
menyetujui yang namanya proses, maka Anda menjadi lost terus. Jadi ada 3 kriteria harus Anda lewatkan, baru Anda bisa lebih memahaminya. Yang pertamanya loss, yang kedua learning atau belajar terus, dan yang ketiga Anda udah mulai masuk dalam yang namanya profitable trader. Dan ketiga itu Anda membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun baru Anda bisa memahaminya itu, atau setahun lebih juga bisa. Jadi mungkin Anda bisa juga belajar dari orang lain, melihat semua orang yang melakukan trading bisa juga. Cuman lebih bagusnya itu Anda memiliki strateginya sendiri agar lebih mudah untuk Anda untuk maju dalamnya. Jadi kita harus memiliki yang namanya strategi. Strategi itu 20%, risk management 30%, dan psikologi 50%. Kenapa psikologi ini adalah 50%? Karena psikologi ini adalah dasarnya trading. Karena biasanya kalau seorang trader itu melihat orang yang di YouTube atau dimanapun mereka belajar, maka mereka menginginkan orang yang telah menghasilkan uang yang banyak. Tapi bukan seperti itu. Trading ini adalah seperti sama profesi kayak dokter. Kalau dokter ini biasanya 8 tahunan lah baru bisa menguasai semua dan baru bisa lancar. Seperti itu juga trading membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang pendek. Jadi Anda harus memiliki kesabaran, memiliki ketenangan saat melakukan trading. Jadi semua strategi-strategi lain yang akan saya bagikan di sini nanti akan saya bagikan pada video lainnya. Contohnya dalam trading kita harus memahami dan menguasai strategi yang tentang prediksi candlestick baru yang akan muncul, support, resistance, supply demand, SNR, entry point, pivot call, candlestick konfirmasi, price action, dan beberapa strategi yang harus dikuasai kalau mau menjadi seorang trader atau terjun dalam dunia trader. Jadi semua hal itu harus dikuasai baru bisa menjadi yang namanya trader. Jadi kita harus memperhatikan semua yang saya telah sebutkan tadi agar kita bisa memahaminya untuk lebih jelas. Jadi kalau Anda belum bisa menguasai semua strategi tersebut, Anda harus belajar aja dulu sampai Anda udah memahami benar-benar, maka Anda udah bisa masuk dalam dan terjun dalam real account. Kalau belum, jangan langsung terjun dalam real account dulu, melakukan demo account aja di virtual account aja dulu agar lebih memahami semuanya.